إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama meningkatkan kualitas takwa kita, kualitas keimanan kita, kualitas ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Di antara hal yang penting untuk kita bahas pada kesempatan khutbah yang mulia ini adalah sebuah kejadian yang agung, peristiwa yang besar dilalui oleh Nabi kita tercinta alaihi salatu wassalam, yaitu peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Peristiwa yang sangat agung sekali, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram di Mekah menuju ke Masjidil Aqsa di Palestina. Lalu Allah Subhanahu wa taala angkat menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa ini terjadi hanya dalam waktu satu malam, dalam waktu yang sangat singkat, dengan jarak yang sangat jauh sekali, di zaman yang tidak ada kendaraan seperti kendaraan di zaman kita. Kendaraan yang sangat cepat-cepat seperti ini tidak ada. Namun itu menunjukkan kekuasaan dan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, peristiwa ini hanya diyakini dan diimani oleh orang-orang yang beriman kepada berita dari Allah dan berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan memang wajib bagi kita mempercayai berita, cerita, kisah yang diceritakan oleh Allah dan diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, saking besar dan agungnya peristiwa Isra Mi'raj ini, Allah Subhanahu wa taala mengabadikan dalam Al-Qur'anul Karim, dan disebut suratnya itu dengan surat Al-Isra. Di ayat yang pertama, Allah Azza wa Jalla berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya yang mulia, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala di malam hari dari Masjidil Haram di Mekah menuju ke Masjidil Aqsa, linuriyahu min ayatina, agar kami perlihatkan kepada hambaku itu, kepada nabiku yang tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, makhluk-makhluk Allah yang sangat luar biasa. Maka ditegaskan lagi dalam hadis-hadis yang sangat banyak sekali, bahkan para ulama menjelaskan bahwa hadis-hadis yang berkaitan dengan Isra Mi'raj ini hadis yang mutawatir, diriwayatkan dalam jalur yang sangat banyak dan sangat valid, sehingga tidak diragukan tentang kebenarannya. Seorang muslim jangan sampai ragu tentang kejadian Isra Mi'raj ini. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia, sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang peristiwa Isra.
Isra dan Mi'raj, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Utitu bil buraq." Saya didatangi seekor hewan yang disebut dengan hewan buraq, yaitu sebuah hewan yang memiliki kaki yang 4. Dia warnanya putih. Dan ini hewannya luar biasa. Dia bisa melangkahkan kakinya sejauh matanya memandang. Sangat cepat sekali bergeraknya. Dan Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Faraqibtuhu hatta ataitu Baitul Maqdis." Saya pun mengendari buruk tersebut sampai saya sampai ke Baitul Maqdis yang berada di Palestina. Lalu saya ikat buruk tersebut di tempat di mana para nabi dahulu mengikat hewan mereka, di samping Baitul Maqdis. Maka kemudian saya memasuki Masjidil Aqsa. Lalu aku melaksanakan salat 2 rakaat. Di dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat memimpin atau mengimami para nabi alaihi wassalatu wassalam. Lalu saya pun keluar dari Masjidil Aqsa. Lalu saya bertemu dengan Jibril. Ya, kemudian malaikat Jibril membawakan satu gelas atau satu wadah yang isinya khamr dan satu wadah lagi isinya susu. Lalu saya pun memilih susu untuk saya minum, sehingga malaikat Jibril mengatakan, "Ikhtartal fitrah." Engkau telah memilih fitrah, memilih agama yang benar, agama yang lurus yang kau bawa kepada manusia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan disepakati kesahihannya oleh mereka berdua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita, ini kejadian sebelum sampai ke Masjidil Aqsa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita, dulu saya waktu berada di Ka'bah, di samping Ka'bah, lalu saya didatangi oleh 2 malaikat. Di antaranya adalah malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Lalu mereka pun membelah dada saya. Dibelah dada saya, lalu dicucilah bagian perut saya dengan air Zam-Zam. Lalu dipenuhi tubuh saya ini dengan hikmah dan keimanan. Ini peristiwa terjadi 2 kali oleh Nabi Muhammad SAW. Dulu waktu beliau kecil pernah dibelah dadanya, dibersihkan oleh malaikat Jibril. Dan sekarang juga di saat sebelum berangkat Isra Mi'raj, beliau alaihi salatu wasallam dicuci pula perut beliau, hati beliau dicuci oleh malaikat Jibril alaihi salatu wasallam. Lalu dipenuhi dengan hikmah dan keimanan. Lalu malaikat Jibril pun membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibawalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh malaikat Jibril dengan mengendarai buraq tersebut, hewan tersebut, menuju ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke atas menuju ke langit dunia, langit yang pertama. Maka ketika mendapati langit pertama tertutup, maka Jibril alaihi salatu wassalam mengetuk pintunya, meminta untuk dibukakan pintu tersebut. Sehingga malaikat yang menjaga pintu langit tersebut berkata, "Man? Siapa ini?" Maka malaikat Jibril mengatakan, "Saya Jibril." Lalu, "Waman ma'aka?" Siapa yang bersama kamu ini? Maka malaikat Jibril mengatakan, "Ini adalah Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Maka langsung disambut oleh malaikat tersebut. Mereka mengatakan, "Marhaban wa ni'mal wa la ni'mal maji'i ja'a." Selamat datang, selamat datang. Betapa indahnya, betapa baiknya orang yang datang pada saat ini. Maka Nabi Muhammad SAW bercerita, maka saya pun menemui Nabi Adam di langit yang pertama tersebut. Lalu aku ucapkan salam kepada beliau. Saya salamkan kepada beliau dan beliau pun menjawab salamku dan mengatakan, "Marhaban bika min ibnin wa nabiyyin." Selamat datang wahai anak keturunanku, wahai seorang nabi yang mulia. Lalu saya pun naik menuju ke langit yang kedua. Lalu ditanya lagi, "Siapa ini?" Maka Jibril pun menjawab, "Saya Jibril." "Siapa yang bersamamu?" Bersama saya adalah Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka disampaikan lagi, sambut lagi yang mulia, apakah dia telah diutus? Apakah dia telah diutus sebagai seorang rasul? Maka malaikat Jibril mengatakan, iya, dia telah diutus sebagai seorang rasul. Maka disambutlah Nabi Muhammad SAW dengan sangat luar biasa.
marhaban bihi wala ni'mal maji'u ja'a. Selamat datang, betapa indahnya, betapa baiknya orang yang datang pada hari ini. Maka kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu Nabi Isa dan juga Nabi Yahya. Lalu keduanya pun menyambut dengan baik, marhaban bika min akhin wa nabiyyin. Selamat datang wahai saudaraku, wahai seorang nabi yang mulia. Lalu Rasulullah SAW naik lagi bersama malaikat Jibril ke langit yang ketiga. Lalu ditanya lagi, siapa ini? Dijawablah oleh malaikat Jibril, saya Jibril dan bersama saya Nabi Muhammad SAW. Apakah dia telah diutus? Iya, dia telah diutus. Lalu Nabi Muhammad SAW disambut dengan sangat meriah oleh para malaikat tersebut, dan beliau pun bisa bertemu dengan Nabi yang mulia, yaitu Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Lalu beliau mengucapkan salam kepada beliau dan disambut dengan sangat luar biasa. Lalu Rasulullah SAW naik lagi ke langit yang keempat. Lalu ditanya lagi, siapa ini? Dijawablah, saya Jibril dan bersama saya Nabi Muhammad SAW. Lalu ditanya lagi, apakah telah diutus? Iya, telah diutus. Kemudian disambutlah dengan meriah. Lalu Nabi SAW menemui Nabi Idris alaihi salatu wassalam. Lalu disambut oleh Nabi Idris alaihi salatu wassalam. Demikian pula seterusnya. Naik lagi ke langit yang ke-5. Lalu ditanya dengan yang serupa. Lalu Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Harun alaihi salatu wassalam. Lalu naik lagi ke langit yang ke-6. Di sana Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam, dan sama Nabi Musa alaihi salatu wassalam menyambut Nabi Muhammad SAW, mengucapkan salam dan menjawab salam beliau, lalu mengatakan marhaban bika min akhin wa nabiyyin. Selamat datang wahai saudaraku, wahai seorang nabi yang mulia. Lalu ada peristiwa yang sangat luar biasa, di mana ketika Nabi Muhammad SAW naik lagi mau menuju ke langit yang berikutnya, Nabi Musa alaihi salatu wasallam menangis. Sehingga ditanya kepada beliau, "Ma'abkak, apa yang membuat kau menangis wahai Nabi Musa?" Lalu beliau mengatakan, "Ya Rabb, ya Allah, hadzal ghulam alladzi bu'itsa ba'di yadkhulul jannata min ummatihi afdalu mimma yadkhulu min ummati." Wahai Allah, saya menangis karena orang ini, Nabi Muhammad SAW ini diutus setelah saya, dan orang-orang yang masuk surga dari kalangan umat Nabi Muhammad SAW ternyata lebih banyak daripada umat saya. Allahu Akbar. Ini berita gembira bagi kita ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, istiqamah menjalankan agama Islam ini, maka insyaallah masuk surga, ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan umat Nabi Muhammad SAW jumlahnya lebih banyak yang masuk surga daripada jumlahnya umat Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Lalu Nabi Muhammad SAW naik lagi ke langit yang ke-7. Di sana Nabi Muhammad SAW disambut lagi. Di sana Nabi Muhammad SAW bertemu dengan seorang Nabi yang mulia, Abul Anbiya, bapaknya para Nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Lalu beliau mengucapkan salam kepada beliau dan disambut dengan baik oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Lalu Rasulullah SAW diangkat lagi di atas langit yang 7, masih naik lagi ke Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur, maka ini rumah yang sangat besar, yang sangat dipenuhi oleh para malaikat yang sangat mulia, di mana malaikat Jibril alaihi salatu wassalam bercerita bahwa di Baitul Ma'mur ini setiap harinya keluar masuk para malaikat. Setiap hari ada 70.000 malaikat yang sholat di Baitul Ma'mur itu. Lalu mereka keluar dan gak bakal balik lagi. Ini menunjukkan malaikat itu sangat banyak sekali. Ini setiap harinya 70.000 malaikat masuk ke Baitul Ma'mur, salat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu mereka keluar gantian lagi 70.000 malaikat yang lainnya, dan yang sudah masuk enggak bakal masuk lagi. Itu setiap harinya, menunjukkan jumlah para malaikat ini sangat luar biasa banyaknya. Mereka semuanya patuh dan taat kepada Allah Jalla wa Ala. Maka kita sebagai manusia yang kerdil, yang kecil seperti ini, hendaknya kita lebih taat lagi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah SAW diangkat lagi menuju ke Sidratul Muntaha. Di sana Rasulullah SAW menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah wahyu untuk melaksanakan salat 5 waktu.
Awalnya tidak 5 waktu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini harus kita cermati, harus kita sadari. Di awalnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan salat ini bukan 5 waktu seperti ini, tapi 50 kali. Sehari ini kita diperintahkan, diwajibkan untuk salat 50 kali awalnya. Maka Rasulullah SAW menerima syariat tersebut. Lalu Rasulullah SAW turun ke langit yang ke-7, ke langit ke-6, lalu bertemu dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Sehingga Nabi Musa alaihi salatu wassalam bertanya, apa yang kau lakukan wahai Nabi Muhammad? Apa wahyu yang kau dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka Rasulullah SAW mengatakan, telah diwajibkan kepadaku dan kepada umatku untuk melaksanakan salat 50 kali dalam satu hari. Maka Nabi Musa mengatakan, wahai Nabi Muhammad, gak bakal mampu umatmu. Saya telah pengalaman mendidik, mendakwai kaum Bani Israel. Mereka enggak mampu melaksanakan syariat yang berat seperti itu. Maka mintalah kepada Allah keringanan agar diringankan. Maka Rasulullah SAW pun naik lagi menuju Allah Subhanahu wa taala, minta untuk diringankan. Lalu diringankan menjadi 40. Lalu turun lagi, bertemu Nabi Musa lagi, diminta untuk diringankan lagi sama Nabi Musa. Naik lagi, diringankan 30. Sampai terus menerus sampai pada batas ke-5 waktu salat. Maka akhirnya Rasulullah SAW mendapatkan perintah untuk 5 waktu salat saja, melaksanakan salat dalam sehari semalam. Maka Rasulullah SAW memenuhi Nabi Musa. Lalu Nabi Musa masih minta lagi, dikurangi lagi kalau bisa. Namun Rasulullah SAW malu, sudah berkali-kali bolak-balik menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk diringankan. Namun lihat bagaimana kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni qad amdaitu fardhati." Saya telah menetapkan kewajiban saya itu. Saya telah menetapkan kewajiban itu, yaitu salat 5 waktu wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk melaksanakannya setiap hari di hari-harinya. Namun wa khafaftu an ibadi, dan saya telah ringankan. Dulunya 50 waktu, sekarang menjadi 5 waktu. Wa ajzi al-hasanata 10. Namun meskipun salatnya menjadi 5 waktu, saya akan balas satu kebaikan menjadi 10 lipat gandanya. Artinya 5 waktu salat ini pahalanya seperti 50 kali, seperti 50 waktu salat. Maka ini kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Peristiwa luar biasa ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, memiliki banyak pelajaran-pelajaran yang sangat luar biasa yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini. Namun insyaallah kita lanjutkan pada khutbah yang kedua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin min kulli dhanb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Peristiwa Isra dan Mi'raj ini para ulama berbeda pendapat kapan terjadinya. Bahkan riwayat-riwayat yang menyatakan terjadi bulan Rajab pun masih diperselisihkan. Namun yang jelas memang peristiwa Isra Mi'raj ini dia setelah wafatnya Khadijah, di mana Rasulullah SAW ditinggal oleh istrinya tercinta Khadijah radhiyallahu anha, ditinggal pula oleh pamannya yaitu Abu Talib yang selama ini membela dakwah beliau, sehingga tahun itu disebut dengan tahun kesedihan. Namun selang beberapa waktu Allah Subhanahu wa taala mengajak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan peristiwa Isra Mi'raj ini agar untuk menghibur beliau bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan menolong beliau, bahwa dakwah yang selama ini dijalankan oleh engkau wahai Nabi Muhammad adalah dakwah yang benar. Lalu dipertemukanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan para nabi dan rasul itu, biar semakin yakin bahwa saya punya teman-teman, saya punya dahulu para nabi berdakwah seperti ini, seperti itu. Kisahnya disebutkan dalam Al-Quran sebagai hiburan bagi Nabi Muhammad SAW, dan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan menolong hambanya, sebagaimana Allah telah menolong para nabi dan rasul dahulu ketika mereka berdakwah kepada umatnya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak pernah terjadi
hadis yang sahih Nabi SAW ataupun para sahabatnya merayakan peristiwa Isra Mi'raj itu. Oleh karena itu tanggalnya saja diperselisihkan. Apakah Rajab atau bulan yang lain diperselisihkan. Tapi kalau kejadiannya setelah wafatnya Khadijah, betul. Kejadiannya sebelum disyariatkan hijrah ke Madinah, betul terjadinya. Tapi kapannya tidak diketahui. Oleh karena itu para sahabat dan juga para tabi'in dan Nabi Muhammad SAW tidak pernah merayakan hal tersebut. Memang ini peristiwa yang besar, namun tidak ada acara-acara khusus, ibadah khusus berkaitan dengan Isra Mi'raj tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hikmah yang besar dari peristiwa tersebut adalah bagaimana besarnya, agungnya ibadah salat 5 waktu yang kita lakukan setiap hari ini. Maka kita sebagai seorang muslim mestinya bangga dan bahagia menjalankan salat 5 waktu ini. Jangan sampai kehidupan kita, kesibukan kita, pekerjaan kita selama ini melalaikan kita dari salat 5 waktu tersebut. Bayangkan, awalnya disyariatkan 50 kali untuk melaksanakan salat tersebut, lalu Allah ringankan. Maka ini keringanan yang luar biasa. Mestinya kita taat, kita bersungguh-sungguh melaksanakan salat 5 waktu ini di masjid-masjid kaum muslimin dimanapun kita berada. Kemudian hikmah yang besar menjadi akidah ahli sunnati wal jamaah, yaitu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu berada di atas arsy-Nya. Zat Allah ada di atas langit yang 7. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah subhanahu wa ta'ala istiwa, berada di atas arsy. Namun meskipun demikian, Allah mengetahui kegiatan kita sehari-hari. Bahkan Allah tahu apa yang ada di dalam hati kita, apa yang dibisikkan kita saat mendengarkan khutbah ini. Allah tahu, Allah mendengarnya, Allah mengetahuinya. Namun zat Allah berada di atas arsy-Nya. Ini buktinya dalam peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah SAW naik ke atas, menunjukkan Allah dia berada di atas. Maka tidak benar keyakinan yang mengatakan Allah ada di mana-mana. Tidak benar keyakinan yang mengatakan Allah ada di mana-mana. Yang benar zat Allah ada di atas arsy, di atas langit sana. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat yang lain, Aamintum man fis sama. Apakah kalian merasa aman dari Allah subhanahu wa ta'ala yang ada di atas arsy? Dan banyak hadis-hadis yang lain menguatkan keyakinan ini. Maka seorang muslim dan muslimah hendaknya memiliki akidah yang kuat, yang benar berdasarkan Al-Quran dan hadis Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara hikmah yang besar tentang terjadinya peristiwa Isra Mi'raj ini adalah hendaknya seorang muslim meyakini dan membenarkan semua berita yang datang dari Allah dan dari Rasulnya, meskipun kadang tidak masuk akal. Kita kalau mau pakai akal-akalan, Pak, di logika nggak masuk. Karena tadi saya sampaikan di awal khutbah tadi, peristiwa ini terjadi semalam saja, nggak sampai 24 jam, bahkan mungkin cuma 10 jam atau 12 jam. Tapi perjalanannya dari Mekah menuju Syam, menuju Palestina, ratusan kilo. Sekarang kendaraan tercepat saja mungkin berapa jam? Ini hanya dengan buraq hewan. Ya, apalagi sampai naik ke Sidratul Muntaha, bertemu Allah Subhanahu wa taala. Lalu turun lagi, balik lagi ke Makkah di satu malam. Tentunya kalau pakai akal logika secara dasar mungkin tidak masuk akal. Tapi logikanya seorang muslim itu di bawah syariat Islam. Jadi wahyu itu di atas semua logika. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan A, maka kita katakan A. Rasulullah mengatakan A, terjadi betul, maka kita katakan iya, terjadi. Dan inilah yang diyakini oleh Abu Bakar As-Siddiq. Oleh karena itu Abu Bakar disebut dengan As-Siddiq. Ini orang yang senantiasa membenarkan. Ketika setelah terjadi Isra Mi'raj ini, Rasulullah SAW bercerita kepada manusia di Mekah saat itu, termasuk kepada Abu Lahab, termasuk kepada Abu Jahal. Orang-orang kafir Quraisy langsung mengingkarinya. Nah, ini bohong ini Muhammad. Karena nggak mungkin dari Mekah ke Palestina dalam jangka semalam, nggak mungkin. Selama ini berbulan-bulan, berminggu-minggu, kok mengatakan demikian? Nah, yang pakai logika saat itu langsung mental, tidak mengimani. Tapi Abu Bakar As-Siddiq langsung mengatakan betul itu terjadi. Kalau Nabi Muhammad yang mengatakan, maka betul terjadi. Bahkan seandainya sesuatu yang lebih mustahil daripada itu, saya akan meyakininya.
Itulah keimanan seorang muslim. Maka seorang muslim hanya mengatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Amanna, kami senantiasa mengimani apa yang datang dari Allah dan datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya masih banyak pelajaran-pelajaran yang lainnya yang bisa kita petik dari peristiwa Isra Mi'raj ini yang sangat luar biasa bagi kehidupan kita sehari-hari. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Marilah kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dengan hati yang tulus, memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma hdil muslimin wafiqhum lima tuhibbu wa tarda. Allahumma alif baina qulubihim, Allahumma aslih dhata bainihim wahdihim subul salam birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimin wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salat.